Usia cuma angka tapi punya makna. Maksudnya gini, angka umur itu penanda waktu, tapi maknanya kita yang nentuin lewat cara mikir, kebiasaan, dan hal yang kita kejar. Riset psikologi nunjukin subjective age, seberapa muda tuanya kita merasa, ngaruh ke kesehatan beneran. Orang yang ngerasa lebih muda biasanya punya well-being lebih oke, kognitif lebih tajam, bahkan risiko rawat inap lebih rendah. Jadi mindset bukan kaleng-kaleng. Bayangin dua orang sama-sama 45 tahun, yang satu penasaran belajar hal baru, rajin jalan pagi, aktif nongkrong positif. Yang satu ngerasa udah telat jadi pasif. Bedanya bukan umur KTP tapi sikap. Mulai sekarang kita treat umur sebagai speedometer bukan rem tangan. Dan video ini bakal kasih bukti ilmiah plus langkah praktis biar angka umur jadi sekutu bukan vonis. Ada studi baru di Proceedings of the Royal Society B, cuma 2 malam kurang tidur bisa bikin kita merasa lebih tua 14 tahun. Sebaliknya tidur cukup bikin kita ngerasa beberapa tahun lebih muda. Perasaan umur ini efek domino. Kalau kita ngerasa tua, kita cenderung malas, explore, kurang gerak, makin kerasa menua. Kalau ngerasa muda, kita lebih mau nyoba hal baru, lebih aktif sosialisasi, dan akhirnya lebih sehat. Artinya hal sederhana kayak ngejaga kualitas tidur itu bukan cuma soal ngantuk atau enggak, tapi juga soal cara otak mengukur usia kita tiap hari. WHO dan PBB dorong Decade of Healthy Aging 2020-2030. Sehat saat menua bukan artinya anti keriput, intinya menjaga functional ability, kemampuan tetap mandiri, bergerak, mikir jernih, berkontribusi. Jadi makna usia sama dengan kapasitas buat hidup. Bermakna bukan cuma bebas penyakit, fokusnya lingkungan ramah lansia, layanan kesehatan yang peduli fungsi dan kesempatan, terus terlibat di masyarakat. Kalau angka umur naik, tapi kita tetap bisa kerja kreatif, ngasuh cucu dengan energi atau volunteer, itu namanya menang. Maknanya kita ukur usia lewat daya guna dan kualitas hidup, bukan jumlah lilin di kue. Tujuan hidup itu bukan sekedar jargon motivasi. Studi menunjukkan bahwa orang-orang dengan tujuan hidup yang jelas memiliki risiko kematian yang lebih rendah di semua usia. Di Jepang, konsep ikigai atau alasan bangun pagi terbukti berkaitan dengan penurunan risiko mortalitas, terutama penyakit kardiovaskular. Makna dalam hidup kita secara harfiah dapat melindungi kita. Mulailah dari hal-hal kecil, seperti merawat tanaman setiap pagi, menulis blog, atau menjadi relawan setiap akhir pekan. Yang penting adalah konsistensi dan arti bagi diri sendiri maupun komunitas. Makna memberi stabilitas energi, memberikan arah, dan membuat hidup terasa penuh. Meta-analisis besar nunjukin kualitas atau kuantitas relasi sosial memengaruhi risiko kematian levelnya sebanding faktor kesehatan besar lain. Artinya nongkrong sehat, komunitas hobi, arisan, atau ikut pengajian bukan sekadar seru-seruan, itu investasi umur. Bahkan volunteering, minimal 100 jam per tahun di studi cohort, terkait risiko mortalitas lebih rendah dan well-being lebih baik. Jadi kalau usia cuma angka koneksi sosial adalah makna yang bikin angka itu berarti. Guidelines resmi dewasa and lansia butuh 150 menit per minggu, aktivitas aerobik, setara jalan cepat, plus 2 hari per minggu, latihan penguatan otot, plus latihan keseimbangan. Studi lain nunjukin gabungan cardio plus strength, paling oke buat umur panjang, dan cardio fitness tinggi berkorelasi dengan hidup lebih lama. Ingat, konsisten itu lebih dari ekstrim. Mulai dari 22-30 menit per hari 5 kali seminggu. Kalau sibuk snack, exercise 10-20 juga sah. Usia bertambah, otot dan jantung tetap bisa adaptasi. Sebagai contoh, Senin Jumat jalan cepat 30 menit, Selasa and Kamis body weight, squat push up di meja plank 20 menit. Sabtu latihan keseimbangan. Kabar baik untuk kesehatan otak. Meskipun kita dewasa, otak tetap plastis dan mampu beradaptasi. Studi terkenal yang diterbitkan di Nature pada tahun 2004 menunjukkan perubahan gray matter setelah belajar keterampilan baru. Versi penelitian ini pada orang tua juga menunjukkan adaptasi struktur otak meskipun progresnya lebih lambat. Konsep cognitive reserve menjelaskan mengapa individu dengan stimulasi mental yang tinggi lebih tahan terhadap penurunan kognitif. Pendidikan, pekerjaan menantang, dan hobi belajar dapat dianggap sebagai tabungan otak. Dengan demikian, makna usia sebenarnya adalah kesempatan untuk menambah cadangan kognitif. Mengambil kelas baru seperti bahasa gitar, coding dasar, atau catur dapat menjadi tantangan yang meningkatkan kemampuan otak. Tantangan yang diberikan harus pas, agak susah, namun tetap membuat kita ketagihan untuk terus belajar. Kembali ke pondasi penting, tidur yang baik memberikan kita rasa muda dan semangat untuk lebih aktif. Makanan yang didominasi tanaman membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan kesehatan otak. Recovery melalui teknik seperti napas dalam jalan santai dan peregangan dapat menjaga mood dan energi kita. Prinsip yang perlu diingat adalah cukup dan rutin dalam kebiasaan sehat kita. Kalau usia cuma angka, maka maknanya ada di pilihan harian. Seperti cara tidur dan cara bersosial yang membentuk hidup kita dengan cara yang lebih bermakna. Hati-hati sama mitos terlambat. Otak masih bisa adaptasi dan otot masih bisa kuat, jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai.
Mulai malam ini rapihkan jadwal tidur untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas. Besok lakukan jalan cepat selama 20-30 menit untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Minggu ini chat dengan teman lama untuk memperkuat ikatan sosial yang mungkin mulai memudar. Daftar kelas atau hobi kecil untuk mengeksplorasi minat baru dan menemukan kebahagiaan dalam kegiatan sehari-hari.